Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan yang berjudul Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di SDN Bangka 3 Kota Bogor dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mursidah Rahmah MPD. Halo, perkenalkan nama saya Sucita Nora Frilian dengan NPM 039224309, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, program studi guru kelas Universitas Papua. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SDN Bangka 3 Kota Bogor, saya berkesempatan untuk menerapkan pendekatan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Jumlah siswa yang ada di kelas 5B yaitu berjumlah 31 siswa. Materi yang diajarkan yaitu pada mata pelajaran matematika dengan topik menghitung luas bangun datar, dan model ajar yang diterapkan yaitu Problem Based Learning atau PBL. Berikut modul ajar yang digunakan pada saat pembelajaran di kelas. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Lev Vygotsky merupakan seorang psikolog asal Rusia yang mengemukakan gagasannya tentang ZPD. Menurutnya, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkatan, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Berikut hasil pemaparan yang telah dikemukakan oleh Vygotsky pada tingkat kemampuan seseorang. Yang pertama yaitu tingkat kemampuan aktual. Pada tingkat kemampuan aktual ini, seseorang dapat dikatakan berhasil telah menyelesaikan tugas atau soal yang telah diberikan tanpa bantuan dari orang lain. Sedangkan tingkat kemampuan potensial ialah kemampuan yang belum tergali atau tingkat dari kompetensi siswa yang dapat tercapai ketika ia diberi bantuan oleh orang lain, baik guru ataupun teman sejawat yang lebih mahir. Perbedaan di antara kedua tingkat kemampuan tersebut termasuk ke dalam ZPD. Konsep ZPD adalah jarak antara keduanya, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial ini disebut zona perkembangan proksimal. Berikut gambaran teori Zone of Proximal Development. Pada ZPD ini menitik beratkan pada interaksi sosial yang dapat memudahkan perkembangan siswa, serta zona berpikir siswa ketika siswa belum bisa memecahkan masalah sendiri, tetapi setelah mendapatkan bantuan dari orang lain atau yang lebih ahlinya, siswa dapat memecahkan masalah tersebut. Dalam video tersebut, pada saat saya melaksanakan PPL, yaitu saya melakukan interaksi kepada peserta didik, serta melakukan bantuan atau scaffolding pada siswa yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, bahasan mengenai scaffolding. Scaffolding berhubungan erat dengan ZPD. Pengertian scaffolding merupakan suatu teknik pembelajaran di mana siswa diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, hingga pada akhirnya siswa dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran atau mencapai batas dari zona perkembangan proksimal mereka. Pada tayangan video tersebut, saya mengajar di kelas 5B dengan menerapkan pendekatan scaffolding atau memberi bantuan, yang dimana pada saat itu ada salah satu siswa yang mengalami kesulitan. Pada itu saya membantunya secara perlahan untuk menjelaskan mengenai konsep dalam menghitung salah satu bangun datar tersebut. Setelah diberikannya bantuan, siswa tersebut menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajarannya atau mencapai batas dari zona perkembangan maksimal mereka.
Bagaimana implikasi kegiatan pembelajaran dengan menerapkan scaffolding pada ZPD siswa? Penerapan scaffolding ini dilakukan di kelas 5B SDN Bangka 3 Kota Bogor pada materi luas bangun datar dengan menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL. Terdapat beberapa aktivitas dalam penerapan scaffolding, di antaranya 1. Mengetahui kemampuan awal siswa. Untuk mengidentifikasi zona perkembangannya, hal ini dapat melalui tes diagnostik ataupun pertanyaan pemantik. Di kelas 5B telah melakukan asesmen awal sebelumnya pada kegiatan MPLS dan nilai ujian sumatif atau STS untuk mengetahui gaya belajar dan tingkat kemampuan peserta didik yang dimilikinya. Pada gambar tersebut, guru membuat sebuah pemahaman konsep menggunakan media konkret yaitu kertas origami yang ditempelkan untuk menutupi ruang. Kegiatan tersebut berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, yaitu menghitung luas bangun datar. Yang kedua yaitu peran guru sebagai motivator dan mediator dalam pembelajaran. Guru berfungsi sebagai motivator yang memberikan stimulus agar siswa aktif dan memiliki gairah untuk berpikir. Fasilitator yang membantu menunjukkan jalur keluar bila siswa menemukan hambatan dalam proses berpikir, serta memberikan penghargaan atau reward dalam hasil yang telah dicapainya, sehingga mampu meningkatkan motivasi yang lebih tinggi dari dalam diri siswa. Pada gambar tersebut, guru sedang memberikan sebuah permainan konsentrasi sebelum memulai pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa tersebut. Yang ketiga yaitu belajar kelompok atau pembelajaran kerjasama. Hal ini untuk menambah interaksi siswa dengan siswa lain. Pada kegiatan PPL ini yang dilaksanakan di kelas 5B, saya mengelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan siswa dan saya merancang LKPD tersebut sesuai dengan tingkatan perkembangannya. Untuk kelompok A yaitu pada tingkat low, middle, sedangkan untuk kelompok B yaitu tingkatan middle high. Terdapat perbedaan dari segi isi pembuatan soal. Perbedaannya yaitu terletak pada tingkat kesukarannya, namun tetap memiliki esensi atau tujuan yang sama. 4. Melibatkan siswa dalam berdiskusi dan berpikir dalam mempelajari segala kejadian. Dalam artinya, siswa terlibat aktif selama kegiatan proses pembelajaran melalui sesi tanya jawab dan diskusi, atau pemberian tugas melalui LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Kelima, yaitu membimbing berjalannya aktivitas kegiatan pembelajaran siswa dengan melakukan metode scaffolding atau memberi bantuan ketika ada siswa yang sedang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 6. Yaitu mempresentasikan hasil yang telah dikerjakannya serta melakukan evaluasi dengan siswa terhadap pembelajaran yang telah dipelajari. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD yaitu yang pertama, usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah secara mandiri dengan bantuan oleh orang lain atau yang lebih ahli. 2. Siswa akan merasa terlibat dalam pembelajaran. 3. Menciptakan lingkungan yang suportif dan menerima siswa. 4. Siswa memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru serta membangun ilmu pengetahuan. 5. Siswa meningkatkan motivasi yang lebih tinggi. 6. Scaffolding digunakan untuk menuntun siswa melewati hal yang mereka tahu, namun dengan bantuan orang yang lebih ahli, mereka bisa menguasai hal tersebut, sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama yaitu, dengan penerapan ini, kedepannya kemampuan siswa dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan menggunakan penerapan bantuan dari media pembelajaran audiovisual
dapat membantu guru dalam menjelaskan materi yang lebih baik serta mendorong siswa dalam menentukan konsep sendiri berdasarkan ilustrasinya. 2. Peran guru berfungsi sebagai motivator dan mediator untuk membantu siswa dalam menyampaikan zona perkembangan aktual mereka. 3. Kegiatan kolaborasi dengan teman sejawat yang lebih ahli memberikan dampak untuk meningkatkan zona perkembangan aktual serta tanggung jawab penuh bagi siswa yang dapat mengelola pemahamannya dengan baik, walaupun kegiatan pemahaman dibutuhkan dari kegiatan dari orang lain. Sekian pemaparan dari praktik baik dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.